Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa teman-teman, di malam hari ini saya pengen menyapa para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini. Jadi teman-teman, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak sedulur-sedulur saya untuk ngobrol santai seputaran topik-topik yang lagi viral, lagi banyak diperbincangkan orang di media sosial ya. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu salah satu elit Partai Nasdem mengumumkan, yaitu Gus Coy ya, atau Gus Effendi Khairi, salah satu petinggi Partai Nasdem, bikin pernyataan pernyataan itu saya pikir sangatlah vital. Nanti coba kita lihat ya teman-teman di berapa berita-berita tentang pernyataan Gus Coy ya. Pemirsa, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Effendi Khairi alias Gus Coy menyebut Yeni Wahid adalah salah satu kader NU yang cocok mendampingi Anies Rashid Baswedan. Menurutnya, Koalisi Perubahan untuk Persatuan memerlukan kekuatan tambahan selain 3 partai untuk menang, yakni kekuatan dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Hal ini disampaikan Gus Coy terkait wacana munculnya nama Yeni Wahid untuk menjadi cawapres pendamping Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan presiden 2024. Gus Coy berharap dengan hadirnya Yeni Wahid dapat menambah potensi dukungan yang besar terhadap Anies Baswedan. Sebelumnya Gus Coy bersama Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali telah melakukan pertemuan dengan Yeni Wahid. Hasil pertemuannya, yakni Gus Coy menyebut Yeni dianggap memiliki visi misi yang sama untuk membangun Indonesia. Namun terkait kapan cawapres Anies akan ditetapkan, Gus Coy masih enggan membeberkan dan mengungkapkan bahwa hal itu adalah hak prerogatif dari Anies untuk memutuskan. Selain Yeni, Gus Coy juga menyebut ada beberapa tokoh NU lain yang sudah berkomunikasi dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Di antaranya adalah Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa. Ada tawaran-tawaran nih, misalnya kamu jadi Buat saya dapat tawaran segala. Nasdem ingin mengajak kita lakukan melalui komunikasi dengan kader-kader, bukan hanya Nasdem ya, Koalisi Perubahan, ngajak kader-kader NU, warga NU untuk gabung di Koalisi Perubahan, untuk mendukung Koalisi Perubahan. Nah, salah satu figur yang sangat potensial, masih muda, dinamis, punya kapasitas di NU itu banyak. Salah satunya adalah Mbak Yeni Wahid. Oke teman-teman, itu jadi pernyataan ya daripada Gus Coy atau Bapak Effendi Khairi tentang salah satu alternatif pilihan daripada cawapres Anies Baswedan. Di situ ada Yeni Wahid, kemudian Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa. Nah, kalau saya lihat memang Yeni Wahid ini luar biasa ya. Kalau kita lihat luar biasanya apa? Karena dari garis keturunannya teman-teman, dari garis keturunan. Mungkin berapa orang menafikan cuman keturunan gitu, tapi kalau menurut saya faktanya gitu kan, beliau ini Yeni Wahid ini keturunan daripada anak langsung daripada Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, kemudian cucu daripada ini ya Kiai Hasyim Asy'ari ya. Ini betul-betul tokoh-tokoh sentral, tokoh-tokoh yang melegenda ya, mempunyai pengaruh sangat besar pada warga Nahdlatul Ulama. Dan ini yang nggak dimiliki oleh Anies Baswedan. Anies Baswedan itu kalau dibandingkan dengan calon-calon lain ya memang lumayan populer, tapi dia lemah ya posisinya di Jawa Timur, kemudian di beberapa wilayah Indonesia Timur. Nah, kalau betul-betul jadi pasangannya dengan Yeni Wahid ini luar biasa gitu kan. Karena kalau kita lihat kemarin kan Partai Demokrat kemudian Partai Keadilan juga menyodorkan calonnya masing-masing. Sedangkan kalau kita lihat analisa saya pribadi, AHY itu ya itu pemilihnya lah pemilih yang konsepnya nasionalis, milenial gitu kan, itu udah terwakili sama Anies Baswedan. Nggak akan menambah banyak suaranya menurut analisa saya pribadi. Begitupun juga calon yang diajukan oleh Partai Keadilan ya gitu kan. Ya memang populer di Jawa Barat gitu kan, atau DKI Jakarta. Tapi tentunya itu juga profilnya udah terwakili oleh Anies Baswedan. Artinya memang
nggak akan banyak membantu perolehan suara gitu kan. Tapi kalau kita lihat Yeni Wahid ini luar biasa. Beliau ini keturunan langsung daripada Abdurrahman Wahid dan memiliki garis keturunan langsung ke Kiai Hasyim Asy'ari. Suka nggak suka ya teman-teman, kalau kita lihat memang sekarang ini masih kuat ya simpatis fanatisme terhadap seseorang gitu kan. Kita lihat sekarang banyak partai yang kemudian berusaha nyari kesempatan untuk ngambil anak daripada Presiden Joko Widodo untuk jadi calon-calon yang potensial bagi mereka ya, pimpinan daerah atau apa gitu kan. Faktanya seperti itu. Begitupun garis keturunan Bapak Presiden Soekarno, ada Ibu Megawati, bawahnya Ibu Puan Maharani. Nah, garis keturunan ini suka nggak suka walaupun saat ini udah modern, tetap fanatisme terhadap garis keturunan itu masih luar biasa, memiliki pengaruh yang luar biasa di masyarakat kita. Dan tentunya apalagi ke warga Nahdliyin ya gitu. Soalnya Kiai Hasyim Asy'ari kemudian Gus Dur ini memang tokoh religius yang memiliki akar kuat, utamanya di Jawa Timur, juga di warga NU. Nah kalau kita lihat NU ini, Nahdlatul Ulama ini salah satu organisasi Islam yang terbesar di Indonesia, bahkan mempunyai anggota hampir seluruh wilayah Indonesia. Artinya pasti sedikit banyak juga kalau kemudian ada anak daripada Gus Dur, juga keturunan langsung daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tentunya sedikit banyak akan mempengaruhi berpengaruh besar ya pada pemilih nanti di Pilpres 2024 nanti. Apalagi kalau kita ngomong Abdurrahman Wahid atau Gus Dur gitu kan, dia nggak cuman diterima di kalangan religius Islam, di luar Islam pun banyak juga kan yang tokoh-tokoh yang dari luar agama Islam yang simpatik pada beliau, karena kemudian kita lihat ada Gus Durian segala macam. Jadi bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat gitu kan. Nah kalau kita lihat kan Anies Baswedan ini lebih konsepnya dia nasionalis, pemilihnya nasionalis religius gitu kan. Pasti sama yang ini, yang memang dari luar ya memberikan bantuan yang kuat. Sedangkan kalau kita lihat Anies Baswedan ini kan elektabilitasnya lemah pastinya di wilayah Jawa Timur gitu kan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di wilayah Indonesia Timur. Nah kalau Yeni Wahid ini selain dia dari garis keturunan 2 gitu kan, kemudian dari akar rumput NU, ketiga dia posisinya wanita gitu kan, pemilih ibu-ibu, mak ini juga saya pikir juga pasti berpengaruh besar gitu kan, karena memang Yeni Wahid juga salah satu tokoh masyarakat yang aktif di lembaga kemasyarakatan gitu kan, organisasi kemasyarakatan. Nah ini memang luar biasa gitu kan, walaupun ada pilihan-pilihan lain seperti Khofifah Indar Parawangsa ataupun Mahfud MD. Mahfud MD lebih luar biasa lagi di situ kan, beliau nggak cuman kemudian termasuk tokoh-tokoh NU, beliau juga seorang akademisi, mantan akademisi, pernah di yudikatif, pernah di legislatif, pernah di eksekutif saat ini. Prestasinya luar biasa, popularitasnya luar biasa. Nah, ini memang tokoh-tokoh sentral yang memang harus secepatnya bisa diberikan dipinang ya. Kemudian kalau terlalu lama gitu kan, pastinya nanti diambil oleh koalisi yang lain. Repot, game out, game over gitu kan. Kalau kemudian Ganjar Pranowo kemudian wakilnya Mahfud MD, sepertinya berat untuk calon pasangan-pasangan yang lain gitu kan. Yang saya sendiri sebagai simpatisan Anies Baswedan agak kecewa, memang sepertinya juga ada kepentingan internal partai, seperti dulu ketika Partai Keadilan juga mengajukan nama Mahfud MD, Bapak Mahfud MD sendiri kan nolak gitu kan. Alasannya nanti udah jelas kan, nggak sembarangan ngomong. Mahfud MD bilang bahwasanya saya nggak menolak daripada nanti malah pecah koalisinya gitu kan. Dan itu juga kemudian tersirat daripada wawancara kepada Ahmad Saroni ya gitu, ketika dulu juga menyatakan bahwasanya salah satu partai pengusung koalisi perubahan yaitu Partai Demokrat menginginkan kader mereka yaitu AHY untuk menjadi cawapres daripada Anies Baswedan. Kita bisa mengerti lah kalau namanya partai politik ini kan punya kepentingan pribadi, kepentingan kepartaian mereka gitu kan. Beda dengan kita memang supporter ataupun
pendukung ya, pendukung ya udah cuman tulus ikhlas lah kita dukung yang terbaik gitu kan. Tapi kalau kita lihat juga, walaupun ini saya juga ngerasa aneh, karena kalaupun kader partai mereka dipaksakan masuk pun, tapi strateginya kalau kemudian kalah di Pilpres 2024 untuk apa gitu kan. Lebih baik mengutamakan strategi pemenangan koalisi gitu kan. Nah kalau memang pasangannya memang patternnya ataupun pakemnya seperti itu, lihat seperti tahun-tahun kemarin, yaitu Presiden Joko Widodo pasangannya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, nasionalis plus religius. Itu nggak menafikan dibutuhkan di situ gitu kan, sangat dibutuhkan. Kalau seperti Anies Baswedan pasangkan dengan AHY, kalau menurut saya kan konsepnya itu pemilih-pemilih nasionalis gitu kan. Itu yang harus hati-hati dan difikirkan secara dewasa secara bijaksana ya, bukan cuman mementingkan, mengutamakan kepentingan partai gitu kan. Saya sendiri pun kemudian juga sebagai salah satu supporternya Anies Baswedan, simpatisan ya, walaupun nggak kenal Anies Baswedannya sama saya, ya namanya supporter gitu kan, sedikit banyak juga ngerasa agak-agak kecewa gitu kalau kita lihat memang sepertinya ada pressure ya. Anies Baswedan sendiri kan pernah mengatakan bahwasanya kalau bisa wakil cawapresnya memang dari partai pendukung beliau gitu kan, dari koalisi. Ya ini sepertinya juga beliau juga lama itu kan, walaupun kemudian dikasih kebebasan dari Partai Nasdem untuk menentukan cawapresnya sendiri, tapi sepertinya juga ada pressure di situ kan. Beliau juga berpikir, karena ketika koalisinya kemudian pecah gitu kan, nggak bisa nyalon kan, karena threshold 20%-nya nggak akan terpenuhi gitu. Nah ini sepertinya memang nggak semudah yang kita pikirkan ya, bagi supporter luar yang cuman sekedar mendukung di media sosial. Tapi ya perlu diketahui juga, sebagai supporter simpatisannya itu ngamati semua ya gitu kan, lewat media sosial bisa diamatin, dan juga ketika kemudian cawapresnya gitu kan, cawapresnya nggak seperti yang diharapkan, juga sepertinya juga gampang berpindah ya. Sekarang tuh nggak kayak dulu, fanatisme nggak terlalu berlebihan. Kita bisa lihat dari survei itu kan naik turun deh ya. Bergantian orang tuh sekarang udah pandai, udah pintar dan ngamati kan. Kadang-kadang kesal juga kalau kayak saya lihat gitu kan, waduh ini kayaknya memang banyak konflik kepentingan gitu kan. Tapi saya pikir juga sepertinya memang harus berpikir jernih gitu kan. Para pendukungnya Anies Baswedan ini berpikir jernih dan bijaksana. Sebaiknya mereka mementingkan strategi pemenangan Anies Baswedan. Ya kita lihatlah cawapresnya nanti siapa gitu kan. Tapi kalau saya sendiri tetap nama-nama tokoh-tokoh daripada NU, tokoh-tokoh Nahdlin dari Jawa Timur itu tetap prioritas utama. Walaupun memang mereka di luar partai-partai pengusung Anies Baswedan, partai-partai pengusung koalisi yang mengusung Anies Baswedan. Tetap tuh kita lihat kayak Yeni Wahid, Bapak Mahfud MD, kemudian Ibu Khofifah Indar Parawansa. Tapi kalau meletre calonnya lahir ya malas juga ya teman-teman. Itu aja suara daripada para supporternya Anies Baswedan. Kita tunggu. Yang jelas sebetulnya kalau kita lihat dari langkah-langkahnya dari tokoh elit Nasdem itu udah terobosannya luar biasa. Bapak Effendi Khoiri udah, Yeni Wahid, kemudian ada Ibu Khofifah Indar Parawansa. Partai Keadilan juga terobosannya udah jelas di situ kan. Ada Mahfud MD, Bapak Mahfud MD yang dulu memang udah didekatin sama Partai Keadilan gitu kan. Kita nggak tahu nih masalahnya di mana gitu kan. Tapi mungkin nggak perlu diomongin, teman-teman juga tahu lah gitu kan. Jadi ganjalan juga saya makanya akhir-akhir juga malas bikin konten, lihat karena memang ya sepertinya ada dari salah satu yang pendukung koalisi perubahan ini memang agak negosiasinya agak susah pastinya. Tapi kita tunggu teman-teman, namanya juga pendukung supporter. Kalau sekarang kan kita ngamati terus, kalau memang ada yang kurang cocok juga kita ya udahlah teman-teman ya ganti pilihan gitu kan. Ganti dukungan. Kita nggak seperti pemilih yang dulu yang ya nggak begitu ngerti. Saya harap juga teman-teman nggak begitu awam. Kalau memang kemudian nggak cocok, nggak perlu kita fanatisme yang berlebihan, nggak perlu kita timbul fanatisme yang berlebihan ke orang per orang ataupun partai per partai gitu kan. Saya juga kalau lihat memang agak alot itunya juga
ganti, pindah gitu kan. Walaupun selama ini saya supporter ataupun ya simpatisannya Anies Baswedan, tapi kalau kita lihat memang kemudian komposisinya pas, pasangannya juga nggak pas ya. Untuk apa gitu kan? Sah-sah aja lah teman-teman, ini negara demokrasi, kita juga selalu ngamati apa yang terjadi gitu kan. Tapi yang jelas memang posisi Anies Baswedan sendiri tampaknya juga susah, walaupun secara tersirat udah digambarkan diberi kebebasan ya faktanya, tapi tersiratnya kayaknya posisinya susah ya. Nego-negonya susah. Tetap kita tunggu teman-teman, sambil nunggu ya kita ngobrol-ngobrol santai tentang apalah situasi yang jelas tuh. Sepertinya banyak juga kepentingan-kepentingan internal daripada partai-partai pengusung daripada Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Terlepas dari itu, saya udah acung jempol, salut sama Bapak Effendi Khoiri dari Partai Nasdem, juga dari Partai Keadilan yang juga salut juga ketika udah dulu mengajukan Bapak Mahfud MD itu kan melakukan pendekatan, memang udah tampak memang mereka memang sebetulnya strategi pemenangannya udah clear, kita lihat aja gitu kan. Yang jelas banyak yang nggak klop, ini kayaknya memang masih nunggu lama saya yakin, karena memang masih alot mungkin itunya. Tapi yang jelas kita juga punya komitmen, orang-orang yang dukung simpatisan pun kalau memang sepertinya meletre cawapresnya juga memang nggak sesuai yang diharapkan gitu kan, pindah, konten-kontennya ganti. Itu aja gitu kan. Oke gitu teman-teman, apapun itu, siapapun nanti yang maju, siapapun yang menang di Pilpres 2024, kita yakin itu adalah pilihan rakyat Indonesia dan merupakan aset terbaik setelah putra terbaik bangsa Indonesia. Oke, gitu aja teman-teman. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Yuk, matur nuwun.